Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi ini ya kita akan mulai untuk coding. Baik, ini terkait capaian yang harus kita capai. Jadi menulis program itu ini memberi kita kendali pada visi kita. Di hampir setiap orang tahu bagaimana caranya menggunakan komputer, tetapi hanya sedikit orang saja yang tahu bagaimana untuk mengatur atau mengontrol ya si komputer ini larinya akan kemana gitu. Jadi kalau teman-teman semua menggunakan satu software, jadi nantinya akan dari penggunaan software itu dibatasi gitu loh. Jadi kita tidak bisa melakukan apa yang lebih dari yang diprogramkan pada software tersebut. Kalau misalkan software itu hanya untuk menggoreskan tinta gitu, misalkan katakanlah Paint gitu ya, Paint 3D gitu, atau Paint lah yang dulu waktu awal-awal Windows agak berwarna dan agak enak gitu kan, itu kan hanya menggambar objek dengan freehand, kemudian menggambar kotak, lingkaran, dan sebagainya, memberikan warna, ya terbatas hanya itu saja gitu. Kalau misalkan kita ingin editing foto di situ, ya itu nggak bisa gitu. Jadi Paint tidak punya apa namanya fungsi itu. Jadi kita tidak bisa melakukan itu gitu. Nah, jadi karena kendala itu, jadi banyak orang yang ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada software yang tersedia. Nah, di sini kita bisa menulis program sendiri atau kita bisa membuat program sendiri yang batasannya adalah ya terserah kita gitu. Jadi programming ini sebenarnya akan membuat teman-teman ini lebih kreatif, kemudian lebih problem solving lah secara menurut logika masing-masing tentunya ya, karena masing-masing yang membatasi mau sejauh mana, kemudian mau dibuat seperti apa, batasannya seperti apa, dan lain sebagainya itu terserah masing-masing gitu. Oke, jadi intinya programming itu membuat kita untuk bisa berbuat lebih ya, karena kalau kita pakai software yang sudah ada atau kita beli software ya, itu terbatas dan batasannya terserah oleh yang membuat softwarenya. Kita hanya sebagai pemakai saja, jadi kita tidak bisa memakai atau menggunakan melebihi dari apa yang sudah dibatasi oleh si pembuatnya. Misalkan katakanlah Microsoft Word ya, atau tadi saya kasih contoh Paint. Atau misalkan kita contohkan lagi ada Microsoft Word ya, misalkan. Microsoft Word hanya digunakan untuk mengolah data ya. Kemudian kita ingin mengolah lagu di situ atau mengolah video di situ, ya tidak bisa gitu. Jadi kita harus menggunakan software yang lain lagi. Nah, itu yang kita sebut sebagai keterbatasan gitu. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu yang itu batasannya bisa kita atur, kemudian performanya juga bisa kita atur, itu solusinya adalah programming. Jadi programming lets you do more. Oke, baik, kita mulai dari kuis ya. Jadi kita coba jalani sesi programming ini dengan, saya pikir ini lebih bisa efektif untuk dilakukan. Jadi silakan tebak. Gitu. Ini adalah kode-kode yang bisa kita tulis di Python. Python adalah software yang nantinya kita akan pakai, atau ya ini adalah platform yang nantinya kita akan pakai untuk coding gitu ya. Ada kode-kode ini yang bisa kita masukkan ke Python. Nah, coba tebak apa fungsinya gitu masing-masing dari baris ini. Yang pertama ya, print welcome, itu fungsinya apa? Nanti akan terjadi apa kalau kita ketikkan print welcome? Kemudian ada G sama dengan input just the number. Ini dikurung oleh tanda petik gitu kan. Terus J sama dengan integer G. Nah, ini apa gitu. Saya pikir teman-teman sudah pernah ya terima
materi tentang bahasa pemrograman mungkin di SMA gitu ya. Sebenarnya dari masing-masing pemrograman itu hampir-hampir mirip lah ya. Ada polanya gitu, jadi ada polanya. Nah, kenapa kita pakai Python ini? Karena Python ini simpel sekali gitu. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa lihat nih, kita bisa langsung artikan print welcome ini nanti apa yang terjadi. J sama dengan input, just the number, itu apa yang terjadi gitu-gitu. Print game over, itu apa yang akan terjadi, itu sebenarnya bisa kita tebak karena Python ini saat ini ya, dia agak cukup populer di kalangan saintis dan akademisi karena penggunaannya cukup mudah. Nah, dibilang cukup mudah itu dari mana? Cukup mudah itu karena dengan kita, ini saya kasih bocoran ya, print welcome itu nanti akan tercetak tulisan apa yang ada di dalam tanda petik ini, welcome, tanda seru gitu. Hanya dengan satu kalimat ini saja, dua kata ini saja kita bisa membuat satu kinerja gitu di program kita. Berbeda dengan yang lain, kalau misalkan Java atau misalkan C++ atau misalkan Fortran dan lain sebagainya, VB, itu tidak sesimpel ini. Untuk membuat tulisan print welcome itu agak banyak gitu yang harus kita masukkan. Nah, sekarang dari masing-masing baris ini coba tebak apa yang bisa kita maksudnya ini artinya apa gitu loh. Print welcome itu apa? Kemudian if case sama dengan 5, print you win, else print you lose, print game over dan lain sebagainya. Oke, jadi kita coba ya. Oke, tebakan pertama adalah yang ini. Jadi guess sama dengan integer G. Just sama dengan int dalam kurung G itu untuk mengconvert input ke dalam satu bentuk angka. Jadi int ini adalah untuk mengconvert si G ini menjadi bentuk angka. Gitu. Nah, silakan dilanjutkan. Jadi tebak saja gitu apa saja gitu kan. Nah, silakan ditebak. Kalau sudah, oke, 3, 2, 1. Oke, 3 detik untuk menebak ya. Oke, baik. 3, 2, 1 selesai. Nah, kita lihat apa hasilnya. Yang pertama, ini yang tadi ya, convert the input to a number. Jadi G-nya itu input, kita konversi menjadi angka gitu. Kemudian yang print welcome nanti akan mendisplay a welcome message. Kemudian G sama dengan input, G is the number. Jadi ini, kode ini adalah untuk meminta pemakai atau user itu untuk menginputkan satu angka untuk menebak. Gitu. Kemudian setelah itu ada guess sama dengan angka dari ini, inputan dari ini tadi dikonversi ke dalam integer ya atau angka gitu. Nah, baris berikutnya if guess sama dengan 5, apakah angka yang diinputkan itu sama dengan 5? Jadi apakah angka yang diinputkan itu sama dengan 5? Kita pakai if ya. Ini seperti di Excel ya. Kalau di Excel itu kan kalau kita pakai if, itu ada dua kondisi yang bisa kita masukkan. If ini, maka ini. Kalau tidak, maka ini gitu. Nah, ini pun sama. Ini pakai if ya. If apakah angka yang di atas yang diinput itu sama dengan 5 gitu. Jadi penggunaan tak sama dengan double ini ada artinya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian print you win. Kalau angka yang tebakannya itu 5, maka display ke layar, ke user, you win gitu. Atau ya, kalau tidak, berarti kalau tebakannya bukan 5 atau inputnya bukan 5, maka tell the user you lose. Begitu. Nah, selesai maka end the program dengan tulisan game over gitu. Jadi urutannya begini, kita bisa lihat di sini ya. Jadi yang pertama itu ketika start itu ada tulisan display welcome. Kemudian setelah itu user akan diminta untuk memasukkan satu angka dengan kata-kata chase the number.
Kemudian angka yang diinputkan oleh user nanti akan dikonversi menjadi number untuk inputannya si Python ini. Karena kita memasukkan itu semuanya dalam bentuk teks. Nah, ketika kita memasukkan bentuk angka supaya itu bisa diolah, maka si Python itu kita instruksikan untuk mengkonvert menjadi angka. Nah, kemudian if ya, kita masuk if. Kalau, apabila, apakah angka yang dimasukkan oleh user tadi adalah 5. Nah, jika iya, jadi kondisinya adalah jika iya dulu ya. Jika iya dulu, maka tell the user you win. Tapi kalau tidak, else ya, otherwise, tell you lose. Gitu. Nah, setelah itu ya selesai, end the program. Gitu. Oke, seperti itu ceritanya. Oke lah ya, jadi kalau jawabannya, tebakannya tadi masih belum benar ya, saya semoga mendekati benar ya dari ini ya. Oke. Baik, kita akan coba kupas ya sedikit. Jadi di sini ada ada guess ya. Jadi apa itu key? Apa itu guess? Jadi di sini ada yang kita sebut sebagai variabel. Dan variabel ini digunakan oleh komputer sebagai memorinya dia gitu. Jadi komputer ini harus punya, kita kondisikan punya memori yang mana memorinya itu di sini kita sebut sebagai variabel. Jadi variabel ini hanya label saja untuk data. Nah, kalau kalau si user itu ketika disampai di baris ini dia inputnya angka 3, maka guess ini kan memorinya komputer ya. Jadi memorinya komputer ini akan diset menjadi angka 3 gitu. Jadi angka yang akan dibaca sebagai guess oleh komputer itu adalah 3 karena inputannya tadi si G ini gitu. G ini adalah inputan yang pertama, kemudian G itu dikonversi oleh kode int ini ya, int dalam kurung G ini untuk mengkonversi si guess ini variabel. Jadi G sama guess ini sama-sama variabel, tapi G ini variabel sebagai data, kemudian yang guess itu yang variabel sebagai number karena sudah dikonversi seperti itu. Kemudian yang bawahnya ya, if guess sama dengan 5, kenapa sama dengannya ada 2? Jadi ini tolong hati-hati kalau kita menggunakan Python. Tidak hanya Python ya, di banyak bahasa pemrograman, termasuk Python, tanda sama dengan double ini artinya seperti semacam pertanyaan gitu loh. Jadi, apakah gitu ya, ini semacam pertanyaan, apakah sama dengan 5 gitu ya, gitu. Jadi cara membacanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini tertulisnya sama dengan double gitu, itu dibacanya bahasa pemrograman itu apakah sama dengan bla 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 gitu ya. Tapi kalau sama dengannya 1, itu sama dengan kita mengeset value-nya sama dengan 5 gitu. Sama dengan 5 itu satu kalimat gitu. Tapi kalau sama dengan itu sama dengan pertanyaan apakah sama dengan 5 gitu. Oke, itu tadi pembahasan ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang bagaimana komputer itu bisa menjalankan ya atau mengeran kode yang kita masukkan. Jadi ada 2 hal yang harus diketahui ya dari simulasi kecil tadi. Itu ada 2 hal yang harus diketahui. Jadi yang pertama ada yang namanya source code, kemudian ada yang namanya interpreter. Jadi ada, kalau pelakunya itu ada editor dan ada interpreter. Kalau pelakunya ya, editor itu adalah yang memasukkan kode, yang memasukkan coding. Katakanlah ya kita sendiri ini, kita masukkan kode, kemudian ada interpreter ya. Interpreter di sini yang kita pakai adalah Python. Si Python ini supaya si komputer bisa membaca apa yang kita instruksikan gitu. Jadi kita membuat kode, kumpulan kode yang kita buat itu kita sebutnya sebagai source code.
di sini. Kemudian dari source code itu supaya bisa bekerja, maka kita butuh ya kalau apa namanya di kehidupan manusia itu ada yang namanya penerjemah ya. Jadi supaya bisa dijalankan, supaya bisa dipahami, itu harus ada penerjemah karena kita bicara dengan komputer. Di sini adalah inputan dari manusia, kemudian ada komputer yang akan melakukan gitu. Jadi kita butuh interpreter. Nah, di sini kita editor, kita manusianya sebagai editor, kita menuliskan code di dalam satu source code gitu ya. Dalam satu ya let's say itu adalah buku gitu. Bukunya itu yang isinya kode itu kita sebut sebagai source code. Kemudian si source code ini diterjemahkan oleh si interpreter yang di sini kita gunakan Python. Nah, gitu ya. Jadi si komputer itu kalau teman-teman pernah dengar ya, Python ini, maaf, komputer itu kan dia bekerjanya pakai bilangan biner ya, 01, 01, 10. Jadi hanya dua itu kodenya. Sedangkan bahasa manusia itu kan seperti ini tadi ya. Jadi bahasa manusia itu ini yang diminta, ini yang pengen dilakukan, algoritmanya itu ini gitu. Jadi kalau kita ingat sebelum sesi sebelumnya kita bicara tentang algoritma, algoritmanya adalah ini urutannya. Ini yang akan kita lakukan. Judul permainannya adalah guess game atau permainan tebak-tebakan gitu ya. Permainan tebak-tebakan, algoritmanya adalah ini. Kita mengetikkan kodenya ini gitu. Nah, komputer itu tidak bisa membaca ini, print welcome itu apa maksudnya? Ya, komputer tidak bisa membaca. Karena komputer bahasanya adalah 1001010011 seperti itu. Itu bahasanya komputer. Nah, supaya algoritma yang kita masukkan itu bisa diterjemahkan oleh komputer, maka kita butuh interpreter itu tadi yang kita sebut sebagai Python di sini yang kita pakai. Jadi alurnya seperti ini. Ini kodenya kita. Jadi kita sebagai editor memasukkan kode di sini, kemudian ada satu ekstensi file ya, yang itu punyanya Python gitu ya, .py gitu. Kemudian Python bekerja di sini sebagai interpreter. Hasilnya itu bilangan 1001111100 dan lain sebagainya. Ini sudah dalam bentuk kode komputer. Nah, kode inilah yang bisa dibaca oleh komputer dan bisa dioperasikan oleh komputer. Jadi alurnya seperti ini kira-kira. Jadi kita butuh untuk membuat satu program ya, kita butuh editor dan Python interpreter atau ya bisa kita bilang saja Python lah. Nah, untungnya ya, Python yang kita pakai ini adalah Python 3. Jadi ada Python 2 dan 3 itu yang kita akan pakai adalah Python 3. Ini sudah built-in. Ada aplikasi yang built-innya yang disebut dengan idle. Yang bisa melakukan apa yang kita bicarakan tadi gitu. Jadi idle ini bisa untuk menulis dan mengedit Python kode ya. Kemudian dari situ, dari si idle itu nanti si Python akan mentranslasikan atau menerjemahkan dalam bentuk binary 101001 itu tadi, itu namanya binary. Dan finally ya nanti programnya akan berjalan gitu. Jadi idle itu singkatan ya, kepanjangannya adalah Integrated Development Environment untuk Python. Baik, sebaiknya kita mulai praktek saja. Jadi kita mulai dengan create a new program file ya. Kita akan coba mulai dengan membuat satu program baru. Tolong dipraktekkan. Sebelumnya semoga sudah install Python dulu ya. Jadi teman-teman bisa install Python dulu. Dan jangan salah ambilnya yang Python 3 dan lebih baik ambil yang versi paling terakhir. Jadi ketika teman-teman mulai idle-nya, jadi nanti display-nya itu akan disebut dengan Python shell. Ini ya, akan disebut dengan Python shell. Kemudian nanti bisa dimulai dengan new window. Dari file ya, file kemudian new window. Nanti akan muncul, akan pop up new edit window ya. Nanti untuk teman-teman bisa memasukkan kode. Nah,
apabila sudah melakukan ini ya, file new window, nanti akan muncul satu layar baru. Nah, di layar baru ini tolong ketikkan ini. Tolong ketikkan kode ini yang tadi sudah kita bahas, yang sudah kita buat algoritmanya. Kode-kode ini silahkan dimasukkan ke window yang baru tadi. Jadi ini ya, masukkan di sini, nanti akan ada warna-warna ini ya. Nah, warna-warna ini itu refer kepada syntax highlighting ya. Jadi ini adalah karakternya ya. Dan jangan lupakan semua ini ya, karakter by karakter tolong diketikkan dengan benar. Jadi karakter by karakter ada spasi, kemudian ada buka kurung, ada tanda petik. Ini jangan sampai ada yang kelewat. Gitu. Jadi warna-warna ini misalkan ya, G itu guess yang warna hitam ini variabel. Kemudian if, else ini kan sepaket ya, if sama else itu warna orange. Warna orange ini berarti formula kalau kita bilang di Excel seperti yang di Excel dulu ya. Kalau misalnya di Excel itu kan if itu sepaket dengan dua kondisi. Kemudian kalau di coding if itu sepaket dengan else. Kemudian ada perintah di sini. Ada print, input, integer, itu perintah ya, itu warna ungu. Kemudian display message-nya itu yang warna hijau. Jadi yang dikurung oleh tanda petik itu adalah display message, itu yang warna hijau. Jadi ada karakternya seperti itu. Nah, dari warna-warna ini kita bisa tebak gitu, kita benar atau tidak masukinnya gitu ya. Kalau misalkan kita masukinnya itu niatnya adalah perintah kayak print, input, integer, tapi ternyata warnanya hitam, itu berarti salah, kita memasukkan kode yang tidak terdaftar di situ. Kemudian ada key case, itu kan yang variabel ya, itu yang terserah kita karena itu input bebas. Jadi dia warnanya hitam, itulah. Jadi warna-warna ini ada fungsinya. Kita bisa warna-warna ini bisa menjadi apa namanya ya, tolak ukur input kita itu benar atau tidak. Oke, jadi kita kalau ini sudah di inputkan semuanya kodenya, kita bisa coba untuk persiapan untuk running ya. Sebelum itu save dulu, jadi file dulu, kemudian save yang ini ya, file save gitu, supaya bisa di running. Kasih nama, terserah teman-teman mau kasih nama apa, kemudian save. Setelah save maka akan berganti nama ya, sesuai dengan yang dinamai tadi. Berikutnya run dan run modul, atau bisa tekan F5. Nah, setelah diklik run modul, maka dia akan berjalan softwarenya. Gitu. Baik, oke, kita test drive ya. Jadi setelah kita masukkan kode-kode ini tadi, semuanya sudah benar. Jadi warna-warnanya silahkan dicek apakah benar seperti itu. Save, kemudian run modul. Maka seharusnya keluarnya adalah seperti ini di Python shell-nya. Ini pertama welcome gitu kan. Tadi kan print welcome gitu ya. Nah, jadi akan keluar welcome pertama kali. Kemudian ada input guess the number gitu kan. Itu nanti keluar seperti ini. Jadi guess the number dulu. Kemudian kita inputkan angka kita di sini. Misalkan yang pertama kita inputkan 3 gitu ya. Nah, kemudian komputer menjawab Yulus gitu. Nah, kenapa Yulus ya? Karena kita setnya 5 nih. If guess sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Artinya kita membuat kuncinya itu 5 gitu ya. Jadi jawabannya benar kalau 5. Jadi ketika kita menjawab selain 5, katakanlah di sini 3 gitu, maka responnya adalah Yulus gitu. Kalau Yulus ya game over gitu. Game over ini untuk bukan game over selesai tamat ya. Game over ini adalah selesai tamat gitu maksudnya. Jadi bukan kalau Yulus saja game over, karena di sini perintahnya kan ini ya, dia derajatnya kan you win dengan Yulus itu sama derajatnya. Ini bisa dilihat dari posisinya. Nah, game over ini posisinya sama dengan welcome. Welcome itu untuk memulai, kemudian game over itu untuk mengakhiri gitu. You win dan you lose ini adalah keputusan dari jawaban. Jadi bisa kita lihat posisinya. Oke, nah kemudian kita ulang lagi ya.
run modul lagi, kita coba tebak lagi, maka angka 8. Yulus lagi karena masih salah ya. Kita restart lagi, mulai lagi, coba kita masukkan 5, maka dia akan keluar you win. Karena jawabannya 5 ya, tebakannya 5. Kalau bisa berjalan seperti ini, maka ya congratulations, softwarenya atau programnya teman-teman di sini sudah selesai. Jadi sudah berhasil untuk disusun dan berhasil bisa di running. Oke, kita cukupkan untuk sesi yang pertama ya. Sampai di sini, kalau bisa membuat sampai ini sih sudah bagus lah. Baik, ini untuk referensi saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.